Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perbandingan kecepatan, jarak, dan juga waktu. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mencari kecepatan ya. Nah, kecepatan sendiri adalah V, kemudian V adalah jarak dibagi waktu. Nah, kali ini bagaimana perbandingan antara tiga variabel ini, kecepatan, jarak, dan juga waktu. Contohnya seperti ini. Yang pertama, pada suatu hari Andi biasanya berangkat ke sekolah ini pukul 6.45. 6.45 dan sampai di sekolah pukul 7. Karena kesiangan pada hari itu Andi ini dengan kecepatan misalkan 40 km per jam. Nah, pada suatu hari Andi telat, jadi 06.50 berangkatnya. Nah, tapi tetap ingin sampai pukul 07.00 Bapak. Maka ayahnya menambah kecepatan motornya misalkan menjadi 70 km per jam, sehingga mereka bisa sampai tepat waktu pukul 7. Nah, ini dilihat waktunya adalah 15 menit. Yang ini hanya 10 menit. Nah, kita lihat saat kecepatannya 40 km per jam, Andi bisa sampai ke sekolah dalam waktu 15 menit, sedangkan dalam waktu dalam kecepatan 70 km per jam, Andi bisa sampai dalam waktu 10 menit. Ini menunjukkan bahwa semakin kecil kecepatannya, maka waktunya akan semakin besar. Dan semakin kecil waktunya, maka kecepatannya yang dibutuhkan akan semakin besar. Berarti ini saling berbanding terbalik. Kalau yang satu besar, yang satunya jadi kecil. Kalau yang satunya kecil, yang satunya jadi besar. Seperti itu. Jadi perbandingan antara V dan yang pertama, V atau kecepatan ini berbanding terbalik dengan waktu. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu. Untuk mengetahui perbandingan kecepatan dengan jarak, contohnya adalah motor A dan motor B melaju dengan kecepatan yang sama, 40 km per jam. Namun yang satu hanya boleh berjalan selama 3 detik, yang dua boleh berjalan selama 5 detik ya. Kita langsung coba. 1 2 3, 1 2 3, 1 2. Nah, yang satu 3 detik, yang satu 5 detik. Ulangi. 1 2 3 4 5. Nah, yang satu berhenti di 3 detik, yang satu berhenti di 5 detik. Nah, yang berbeda adalah jarak dari titik awal ke titik sekarang ya. Kecepatannya sama tadi 40 km per jam misalkan, tapi jaraknya berbeda. Yang satu hanya beberapa saja dan yang satu lebih jauh. Nah, berarti menunjukkan berarti semakin sedikit, ini kan waktunya sedikit, ini waktunya lebih banyak. Jadi yang sedikit jaraknya sedikit, yang banyak waktunya jaraknya lebih jauh, menunjukkan bahwa kecepatan berbanding lurus dengan jarak. Jadi maksudnya adalah semakin banyak waktu yang diberikan, maka jarak yang ditempuh bisa lebih jauh. Misalkan kamu naiki motor bersama ayah, dalam waktu 1 jam itu hanya bisa
sampai Lembang, misalkan dari Bandung hanya bisa sampai Lembang. Apabila diberi waktu 2 jam mungkin bisa sampai Subang, atau sampai 3 jam bisa sampai kemana. Nah seperti itu. Jadi V atau kecepatan berbanding lurus dengan jarak semakin semakin besar kecepatan. Oh ini bukan kecepatan ya, berarti maksudnya adalah waktu, semakin banyak waktu yang diberikan akan berbanding lurus dengan jarak ya. Waktu berbanding lurus dengan jaraknya. Jadi semakin banyak waktu yang diberikan, maka jarak yang ditempuh pun akan semakin besar, dan semakin sedikit waktu yang diberikan, maka jarak pun yang ditempuh akan lebih sedikit. Nah kali ini contoh yang kecepatan dan waktu ya, kecepatan dan jarak. Tadi salah, tadi harusnya ini waktu dan jarak. Nah kalau yang kecepatan dan jarak, contohnya ada seperti ini. Motor A dan motor B sama-sama boleh berjalan selama 5 detik, tapi yang satu motornya lebih pelan ya, yang ini pelan, yang ini boleh melaju lebih cepat. Misalkan yang ini mah jalan, atau yang ini lari. Seorang anak yang satu jalan, yang satu lari. Nah waktunya sama-sama 3 detik. Kita lakukan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah karena yang satu jalan, yang satu hanya bisa sampai sini. Karena yang satu lari, yang satu bisa sampai sini, dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Nah ini menunjukkan bahwa semakin besar kecepatan, maka jarak yang ditempuh pun akan menjadi lebih jauh, berarti berbanding lurus. Jarak V berbanding lurus dengan jarak. Jadi semakin besar kecepatan, maka dalam waktu tertentu jarak yang ditempuh akan bisa lebih banyak daripada yang kecepatannya lebih sedikit. Nah ini bisa menjadi acuan kita menemukan rumus-rumus yang lain. Kemarin kita hanya mengetahui rumus kecepatan. V berbanding terbalik dengan T. Jadi V berbanding terbalik dengan T. Maksudnya adalah nanti kan semakin besar V, maka V-nya semakin besar, maka T akan jadi semakin kecil. Apabila T-nya semakin besar, V-nya jadi semakin kecil. Seperti ini. Nah apabila V-nya lebih besar, T-nya akan jadi lebih kecil. Atau T-nya lebih besar, V-nya jadi lebih kecil. Nah, jadi ini di tengah-tengah. Dan T berbanding lurus dengan S. Berarti S-nya di atas. Maksudnya adalah ketika S-nya diperbesar, maka T juga ikut besar, V juga ikut lebih besar. Ini membantu kita menemukan rumus antara V, T, dan S. Kecepatan, waktu, dan juga jarak. Apabila kita mencari kecepatan, berarti V-nya kita tutup. Kecepatan V kita tutup. Nah berarti kita bisa tahu S per T. Ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa V satu sama dengan S per T ya. V-nya kita tutup. Jadi di sini cari V adalah S per T. S per T. S-nya di atas, T-nya di bawah ya. Kemudian yang kedua, kita coba cari T. Ini berarti T-nya kita tutup. T sama dengan, atau waktu sama dengan waktunya kita tutup. Nah berarti S di atas, V di bawah. Berarti S per V ya. T sama dengan S per V. Sekarang yang S 3. S sama dengan, nah apabila kita mencari jarak, berarti nah V dengan T ini lurus, berarti dikali V kali T. Nah dari sini kita sudah dapat 3 rumus. Apabila mencari kecepatan berarti jarak dibagi waktu. Apabila kita mencari waktu yang ditempuh, waktu yang lamanya perjalanan, bisa jarak dibagi kecepatan. Apabila kita mencari jaraknya, kita bisa menghitung dengan menggunakan kecepatan dikali
waktu. Nah, itu dia yang pentingnya di sini. Nah, itu dia pembelajaran kali ini tentang perbandingan V kecepatan, S jarak, dan T waktu. Kita juga dapat menemukan 3 rumus yang berhubungan dengan kecepatan, jarak, kecepatan, waktu. Kecepatan, waktu, jarak. Ya, apabila ingin cari jarak berarti menggunakan rumus ini, cari waktu menggunakan rumus ini, bila menggunakan cari kecepatan berarti menggunakan rumus ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.